Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakakku yang di rumah, semuanya yang ada di rumah dan dimanapun kakak-kakak semua berada. Pada kesempatan yang emas ini kita bisa bertemu meskipun sudah terpaut 2 minggu kita tidak bisa bertemu, tetapi saya merasa sangat terkesan bahwa pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali. Ini request dari kakak-kakak yang di rumah, terutama Kak Fuad dan kakak-kakak yang berada di rumah, di sekolah dan dimanapun yang berada. Inilah sang legend dari SMA Negeri 1 Pamotan. Beliaunya adalah Pak Cahyo Purnomo. Beliau adalah guru saya. Beliaulah yang mengarahkan saya, mendidik saya sampai saat ini. Selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya di rumah. Tadi pagi sudah banyak sekali yang jawab. Kak Gus, Pak Cahyo mana? Pak Cahyo mana? Nah ini kebetulan ada tes langsung Pak Cahyo. Saya persilakan untuk bercerita di acara live cerita kita. Meskipun pada kesempatan pada pagi hari ini kita tidak didampingi oleh Kak Budi, tapi kita tetap acara berjalan seperti biasanya. Nah, Pak Cahyo, untuk kesempatan pagi hari ini, Pak Cahyo dulu ketika sebelum dari SMA Negeri 1 Pamotan, mungkin Pak Cahyo ini kan kebetulan rumahnya sangat jauh sekali ya Pak. Tabak Boyo Pak, betul, Tabak Boyo Tuban. Kira-kira menempuh berapa kilometer Pak Cahyo dari rumah ke SMA Pamotan Pak? Dari rumah sampai ke SMA Pamotan jarak per kilonya kurang lebih 54 kilo satu perjalanan. Jadi kalau PP hampir 108 kilo setiap hari. Untuk kakak yang di rumah, untuk semuanya saja jaraknya wah jauh sekali, 108 kilo Pak. Oke. Luar biasa sekali. Kira-kira memerlukan waktu berapa lama Pak? Perkiraan rata-rata 1,5 jam. 1,5 jam. 60, 70 gitu. Setengah 6 berangkat dari rumah sampai sekolah sekitar jam 7:45 menit. Kalau lancar seperti itu. Lain lagi kalau ada udur syar'i, kendala di jalan itu lain lagi. Dan banyak sekali di perjalanan itu namanya 54 kilo. Tidak langsung mulus terus ya. Kadang-kadang ada hujan, seperti kemarin itu pulang hujan, pergi sekolah juga hujan, pagi tadi aja berangkat juga hujan. Dan kadang-kadang sering kalau musim hujan itu pulang pergi itu bercengkrama dengan air hujan. Biasa itu. luar biasa sekali. Itu baru yang hujan ya. Belum kalau nanti ada kendala di jalan, ban ngobos dan sebagainya, itu saya nggak biasa. Saya biasa aja, ya. Sampai kecelakaan pun saya nikmati. Pernah Pak? Selama 2004 saya ngelaju pakai sepeda motor sampai tahun 2000 berapa ini? 2022 itu saya sudah kecelakaan 4 kali. Ya, yang pertama di Kragan, yang kedua di Tambak Boyo, kemudian yang ketiga di Sarang. Sarang pernah Pak? Iya pernah. Yang keempat barusan yang kemarin ini di mana tuh, di setelah Sedan, setelah Karas itu tempat di Patu Cela Pak? Iya, Patu Cela itu barusan aja sekitar 4 bulan yang lalu gitu. Luar biasa. Perjalanan ditempuh Pak Cahyo dari Tambak Boyo menuju Pamotan di SMA Negeri 1 Pamotan memerlukan waktu 1,5 jam. Halang rintang dipenuhi oleh Pak Cahyo, baik banyak gembes, terus pernah mengalami kecelakaan ya Pak ya. Hujan, panas, terik, pokoknya dilewati selama 1,5 jam. Itu benar-benar luar biasa sekali bagi seorang Pak Cahyo. Wah luar biasa sekali Pak Cahyo. Kalau boleh tahu Pak Cahyo itu mulai di SMA Pamotan itu tahun berapa Pak?
Tahun 2002 Desember. 2002 Desember Pak. 2002. Nggih, nggih. Mulai pertama di sini. Mulai pertama di sini. Pak Teguh. Nggih, nggih. Saya di SK-nya sebagai guru bimbingan dan konseling. BK, Guidance and Counseling. Saya masih teringat Pak Cahyo dulu. Ya, mungkin yang di rumah mungkin masih ingat Pak Cahyo ketika mengajar BK betapa ganas saya. Enggak. BK enggak boleh ganas. Sekali-kali aja. Sekali-kali aja. Ya. Tapi dipastikan semua saja yang pernah yang saya maksud yang notabene mulai lulusan 2002 ya Pak ya sampai 2022 pasti BK-nya pasti pernah dipegang oleh Pak Cahyo, suka dukanya pokoknya lebih cenderung disukanya Pak. Benar Pak, dulu saya pernah dibimbing oleh Pak Cahyo dan menjadi sampai sekarang saat ini Pak. Terima kasih banyak Pak Cahyo, pokoknya dulu sangat enak sekali Pak dibimbing oleh Pak Cahyo. Dan itu Pak yang berikutnya Pak Cahyo sebelum menjadi guru SMA Pamutan, Pak Cahyo pernah nggak Pak Cahyo mengajar di mana gitu Pak? Apa langsung di SMA Pamutan Pak Cahyo? Oh enggak, saya dari PGA Lasem lulusan tahun 83 ya. Mungkin dari alumni SMA Pamutan ada yang orang tuanya, entah bapaknya, entah ibunya itu teman saya PGA. Jadi saya ini termasuk menangani anak-anak SMA Pamutan yang saya yakin ada di antara bapak ibunya itu yang dulu lulusan PGA Lasem seangkatan dengan saya dan saya ikut. Itu di 83 saya keluar langsung di rumah itu di SD ya, karena bapak saya itu adalah sebagai guru, daripada saya nganggur saya disuruh mengamalkan ilmu saya di SD. Itu di SD kan banyak anak-anak SD yang sekolah itu. Nah saya disuruh ngajar anak-anak yang sebelum kelas 10. Jadi sebelum ada TK dulu di SD ada rame-rame TK. Itu di sekolah saya yang di SD, sekolahnya ayah saya itu sudah ada anak-anak yang sebelum kelas 10 dan itu saya tangani. Jadi saya sudah seperti guru TK yang di sini saya ajar, di sana pipis ya, di sini pipis, di sana nangis dan sebagainya. Terus saya minta kepada ayah saya sebagai guru yang kelas sekolah itu, saya pegang anak itu dan alhamdulillah kelas 2 itu sudah bisa membaca semuanya. Sudah bisa. Iya, karena saya ajak untuk istilahnya bermain dengan kata-kata, dengan huruf-huruf, dengan papan panel. Di sini anak-anak senang. Alhamdulillah kelas 2 itu dulu kan jarang. Tahun 2000 istilahnya 95, 96 itu anak-anak bisa membaca kan jarang sekali anak SD itu. Jadi ketika saya di SD tahun 84, jadi 84 saya sudah di SD. 84 iya. Sudah mengajar Pak? Iya sudah. 84 ngajar SD 2 tahun, kemudian di SMP PGRI Jenuh itu sempat SMP juga Pak? Iya di SMP PGRI. Di PGRI itu dulu kalau di Kabupaten Tuban tuh yang paling banyak SMP itu PGRI. Di Jenuh itu Persatuan Guru Pendidikan Sekolah SMP, saya diajak ngajar di situ. Kemudian setelah itu juga saya ngajar di SMA Tambak Boyo. Di SMA Tambak Boyo juga? Iya, SMA Tambak Boyo mulai 95 sampai 2003. Jadi setelah saya sampai di sini, itu saya masih ngajar di sana. Mulai 2003 saya sudah bilangnya saya lepas. Jadi yang terakhir di SMA Pamutan. Luar biasa sekali. Untuk aku yang di rumah, mungkin ini kita baru mengetahui tentang Pak Cahyo ternyata pernah menjadi guru TK Pak ya? Iya. TK pernah, SD pernah, SMP pernah, SMA itu. Wah luar biasa. Saya pribadi baru mengetahui pada hari ini ternyata mulai dari TK, SD, SMP dan SMA Pak Cahyo sudah mengajar semua. Berarti sudah mendalami. Wah luar biasa Pak. Masalah pendidikan hanya anak mulai itu sudah paham semuanya. Sudah paham semua. Anak yang karakter bagaimanapun sudah nggak bingung, nggak gugup, sudah biasa lah. Yang biasa dengan berbagai macam karakter anak itu sudah kita nikmati ya. Nikmati luar biasa Pak Cahyo. Tugas kita memang. Nah ini Pak, mungkin Pak Cahyo memiliki sebuah trik khusus Pak. Seandainya menghadapi siswa yang
seperti wataknya seperti A dan B, si C, si D mempunyai karakter atau problem yang berbeda-beda. Mungkin Pak Cahyo bisa memberikan tips untuk menangani anak itu yang tersebut, Pak. Ya, minimal triknya pertama ketika kita menangani anak itu kita beri informasi bahwa tidak ada bapak ibu guru yang istilahnya menakutkan atau bapak ibu guru yang keras, nggak ada. Nah, semua bapak ibu guru itu baik. Seandainya ada 1-2 bapak ibu guru yang keras dan sebagainya demi untuk keberhasilan anak semuanya. Jelas itu. Jadi apapun yang dilakukan bapak ibu guru dengan keras dan sebagainya itu kalau sudah diniati untuk anak, insya Allah hasilnya tetap baik. Dan saya ketika menghadapi anak, ya saya sekon karakter saya. Lebih-lebih di SMA itu malah enak. Di SMA kita saling pengertian. Kita saling pengertian. Kamu sudah dewasa, ya, jadi menghadapi anak dewasa itu bagaimana kita harus tahu. Kita hargai sedikit, tapi ketika ada sesuatu harus kita ingatkan. Dan memang harus keras juga. Sholat aja umur 9 harus dikeras, apalagi anak, minimal seperti itu. Tapi niat kita keras dalam arti untuk kebaikan anak. Dan alhamdulillah anak-anak yang dulu istilahnya dengan saya kok katanya saya keras dan sebagainya, setelah keluar dari sekolah itu ternyata malah istilahnya kalau datang ke sekolah itu malah mengatakan terima kasih berbimbingan Pak Cahyo begini dan sebagainya itu. Nah, itu diantaranya kenyamanan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin salah satu contoh saya, Pak, dulu pernah disuruh ini sama Pak Cahyo, ternyata sampai saat ini pun masih terngiang-ngiang, Pak, kata-kata Pak Cahyo bahwasanya memang notabene ketika nakal-nakalnya anak, Pak, itu ketika saat SMA, Pak, karena masa peralihan gitu, Pak. Tapi apa yang dikatakan Pak Cahyo memang benar, Pak, bahwasanya hidup ini penuh perjuangan, Pak. Seperti yang masih saya ingat betul-betul, Pak. Jadi kita harus berusaha, Pak, berusaha supaya menjadi lebih baik lagi, Pak Cahyo. Nah, betul. Pak Cahyo, ini mungkin Pak Cahyo sibuk sekali, Pak Cahyo. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Tadi kayaknya terima sudah diposisikan pokoknya tidak boleh lebih dari 30 menit. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan, Pak Cahyo. Nah, untuk pesan-pesan dari Pak Cahyo untuk yang alumni SMA Pamutan, Pak, dan juga yang baru masuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, Pak, monggo, Pak. Terima kasih. Anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Saya sebagai guru tujuannya adalah mendidik untuk mencerdaskan bangsa ini. Yang jelas pesan saya 10, 20, 30 tahun ke depan Indonesia ini milik kamu, kan gitu. Kalau kamu berada di kecamatan, berarti kecamatan itu milik kamu. Kalau di kabupaten milik kamu. Intinya kapanpun kamu nanti di Indonesia ini itu adalah milik kamu. Saya ini hanya sebagai mendorong kamu sekalian. Untuk itu, untuk memiliki Indonesia ini banyak dibutuhkan ilmu-ilmu itu, banyak dibutuhkan keterampilan, banyak dibutuhkan skill dan sebagainya. Maka yang masih sekolah, saya pesan bekali diri kamu dengan ilmu-ilmu dari sekolah, ya, baik itu keterampilannya berupa dengan pengetahuan, dengan keterampilan agama, kemudian dengan kecerdasan emosi kita, kecerdasan otak, kemudian skill kita. Jadi semuanya itu adalah bekal untuk kamu menuju ke depan. Bagi yang istilahnya seperti itu, saya yakin harus berpedoman. Semua orang harus mempunyai pedoman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Kalau sudah mempunyai tujuan seperti itu, insya Allah hidup kita nanti apapun yang terjadi, kalau itu sudah ditancapkan pada diri kita, insya Allah kebaikan-kebaikan nanti akan muncul dari diri kita yang berkahnya dari Allah itu. Itu yang masih ada di sekolah. Jadi sekali lagi, mumpung Anda masih sekolah, giat yang belajar, keterampilan ini, pengetahuan ini, mari istilahnya apa yang disampaikan Bapak Ibu guru itu semuanya tidak ada yang istilah berguna, semuanya nanti berguna. Semua ilmu yang diajarkan Bapak Ibu tidak ada yang berguna, semuanya nanti berguna. Kalau nggak percaya, buktikan besok kalau sudah keluar. Bagi yang sudah keluar, saya minta kalau bisa mari, ya,
istilahnya ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru itu ya tetap dilanjutkan yang baik. Jadi apapun Anda berusaha menjadi istilahnya warga negara yang baik, kalau menjadi pegawai jadi pegawai yang baik, jangan sampai istilahnya nanti membawa nama baik yang tidak membawa nama yang tidak baik untuk bangsa, untuk negara, untuk keluarga, untuk orang tua, apalagi untuk sekolah. Saya senang sekali kalau melihat kamu sekolah istilahnya sukses. Oh, saya dari SMA Pamotan, dan saya sangat riskan sekali, saya naif apabila ada sesuatu yang jelek dari SMA Pamotan. Maka jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga, dan terutama mari ya bekerja yang ikhlas dimanapun. Kalau pekerjaan diniati ibadah, rintangan apapun istilahnya nanti tetap akan kita nikmati, dan itu semuanya nanti ada barokahnya. Dan hidup yang barokah adalah diniati dengan keikhlasan itu yang penting itu. Nggak banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo. Mohon izin Pak Cahyo, nanti di tes deskripsi nanti tak cantumkan nomor WA-nya Pak Cahyo, tidak apa-apa gitu Pak? Tidak apa-apa. Nah, untuk kalian di rumah, nanti di kolom deskripsi nanti ada WA-nya Pak Cahyo. Monggo untuk kakak-kakak yang sudah lulus, entah itu lulusan tahun berapapun, monggo nanti bisa japri maupun telepon secara langsung, dan bisa mungkin barangkali kakak-kakak yang di rumah yang notabene bepergian ke Surabaya, ke Tuban, ke daerah timur, bisa pinara di dalamnya Pak Cahyo. Iya, Pak. Banyak, mungkin ada. Kemarin. Alamatnya mana Pak? Monggo Pak. Pokoknya kalau alamat desanya itu kalau pergi ke Tuban dari Pelabuhan Semen, Tuban ada Pelabuhan Semen, itu ke timur sekitar 2 kilo, Desa Purworejo ya, Kecamatan Denu, Kabupaten Tuban. Kalau kamu sudah sampai Purworejo atau Pereng yang terkenal, cari yang namanya Cahyo Purnomo, satu-satunya yang ada di Pamotan nggak ada kecuali saya. Jadi gampang, carinya gampang ya. Banyak yang pernah datang ke rumah saya ya. Boleh Pak Ge? Oh, ya boleh. Siap. Untuk yang itu Mas silakan untuk mampir di rumahnya Pak Cahyo. Saya cukup Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Pokoknya saya doakan dan teman-teman juga mendoakan Pak Cahyo, semoga Pak Cahyo sukses. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Bapaknya Pak. Nah, sekian dulu dari saya. Untuk yang di rumah, terima kasih. Tetap stasiun di cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya